datang bagi Sobat Museum semuanya. Perkenalkan, saya Putri Ayu yang akan menjadi pemandu wisata dalam virtual tour kali ini. Saat ini kita sudah berada di Museum Batik dan Hadi yang terletak di Jalan Santriadi nomor 361 Lawang, Surakarta. Sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan beberapa informasi terkait dengan museum ini. Museum Batik dan Hadi adalah sebuah kompleks wisata heritage terpadu yang didirikan oleh perusahaan batik asal Solo, yaitu PT Batik dan Hadi, dan diresmikan tahun 2002 oleh Ibu Megawati. Museum ini mengkhususkan batik beserta aspek-aspek budayanya sebagai wisata utama. Museum ini menyimpan berbagai ragam batik yang jumlahnya hampir mencapai 10.000 helai dan diakui oleh Museum Rekor Indonesia sebagai museum dengan koleksi batik terbanyak. Nama Batik Dar Hadi sendiri diambil dari nama istri Santosadullah, yaitu Danasih binti Hadi Priyoto. Nah, saat ini kita sudah berada di ruang depan Museum Batik Dar Hadi. Saya akan memberikan informasi tambahan terkait dengan museum ini. Jadi, Museum Batik Dar Hadi ini dulunya adalah kediaman dari cucu Raja Solo, yaitu Sri Susuhunan Pakubuwono IX dan menantu dari Sri Susuhunan X, yaitu KRMDA Wuryonera. Namun, seiring berjalannya waktu, bangunan ini menjadi terbengkalai dan akhirnya dibeli oleh PT Batik Dar Hadi tahun 1999 dan akhirnya direnovasi. Batik Dar Hadi ini sebenarnya adalah perusahaan keluarga yang merupakan gabungan antara hak penerus dan warisan yang didirikan tahun 1967. Saat ini kita sudah berada di ruangan pertama, yaitu ruang batik keraton. Di ruangan ini terdapat berbagai macam batik keraton yang berasal dari Kasunanan Surakarta, Kasunanan Yogyakarta, Pura Mangkunegaran, dan ada pula Pura Pakualam. Setiap batik keraton memiliki ciri khasnya masing-masing. Yang dibedakan adalah berdasarkan warna, pola larangan, dan makna atau filosofi di balik penciptaan motif-motif batik tersebut. Batik keraton Yogyakarta memiliki warna sogat coklat kemerahan dan memiliki pola yang sangat teratur. Sedangkan batik keraton Surakarta memiliki warna coklat kemerahan, biru tua, dan warna putih yang mengarah kepada krem. Saat ini kita sudah berada di ruangan kedua, yaitu ruang Batik dan Hadi. Di ruangan ini terdapat berbagai macam batik produksi sendiri sejak perusahaan ini berdiri yang saat ini usianya sudah lebih dari 50 tahun. Ciri khas yang paling melekat dari Batik Dar Hadi ini adalah isen atau isian pada motif, tahanan, dan isen pola yang halus serta rumit. Adapun beberapa koleksi batik di ruangan ini antara lain Batik Hadi Priyono, yaitu batik milik mertua Santosadullah, Batik Wangsa Dinomo, yaitu batik milik kakek Santosadullah, dan ada pula batik Haji Bakri. Di ruangan ini, Sobat Museum dapat belajar bagaimana cara membuat batik secara tradisional. Ada dua teknik pembuatan batik, yaitu teknik celup lintang dan teknik cap. Bahan utama membuat batik yaitu lilin panas. Untuk membuat lilin panas dibutuhkan 7 macam bahan antara lain mata kucing atau damar, gonorukem, lilin bekas, parafin, microwave, lilin lebah, dan lemang binatang atau minyak kelapa. Ada beberapa tahapan membuat batik tradisional, yaitu batik, nembak, medel, ngerok dan girah, bironi, nyoker, dan terakhir adalah ngorok. Pembuatan batik tradisional dapat memakan waktu 3-4 bulan tergantung pada motifnya. Setiap kain dapat disebut batik apabila sudah melewati proses yang sudah dipaparkan tadi. Selanjutnya kita ke ruangan keempat, yaitu ruang batik Belanda. Di ruangan ini terdapat batik-batik yang dibuat oleh orang-orang keturunan Indo-Belanda yang tinggal di Indonesia. Motif-motif batik Belanda sendiri dipengaruhi oleh budaya Belanda dan juga Eropa. Sejak tahun 1910, batik Belanda berhenti diproduksi karena sudah tidak ada generasi penerusnya. Di museum ini terdapat batik-batik yang menceritakan dongeng yang berkembang di wilayah Eropa seperti Putri Salju, Topi Merah, dan Hansel and Gretel.
Ada pula batik Pangeran Diponegoro yang dibuat saat peperangan antara pasukan Pangeran Diponegoro dan pasukan Belanda, namun menggunakan sudut pandang dari orang Belanda. Ciri-ciri batik Belanda sendiri yaitu penggunaan warna-warna yang cerah dan menggunakan motif seperti bunga-bunga, dedaunan, dan binatang dengan warna yang cerah. Sekarang kita sudah berada di ruang kelima, yaitu ruang batik Indonesia. Era awal kemerdekaan NKRI atau sekitar tahun 1950-an menjadi awal berkembangnya batik Indonesia. Sang penggagas batik Indonesia sendiri yaitu Insinyur Soekarno yang tak lain adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau menginginkan persatuan bangsa Indonesia sehingga batik pedalaman dan batik pesisiran digabungkan menjadi satu. Batik Indonesia dapat dikenali dengan adanya perpaduan tersebut. Misalnya, motif-motif keraton seperti parang yang menjadi ciri khas batik pedalaman, namun menggunakan warna yang cerah yang menjadi ciri khas batik pesisiran. Adapun batik yang dikoleksi di ruangan ini yaitu batik Sumiharjo dan batik yang pernah dipakai Ibu Hartini Soekarno, yaitu batik Suwardari Sutrisno. Kita beralih ke ruang ke-6 yaitu batik Sogan Genas. Di ruangan ini menampilkan berbagai macam batik yang dipengaruhi oleh keraton. Pada dasarnya, batik Sogan Genas ini mirip dengan batik keraton dari segi warna dan pola yang digunakan. Diberi nama Sogan karena pada awalnya proses pewarnaan batik Sogan Genas ini menggunakan pewarna alami yaitu dari batang kayu pohon sogan tinggi. Kita sudah berada di ruangan ke-7 yaitu ruang batik Cina. Di ruangan ini menampilkan beragam batik yang dibuat oleh orang-orang keturunan Tionghoa yang mendiami wilayah Indonesia. Salah satu koleksi batik Cina yaitu batik Tiga Negeri. Batik Tiga Negeri yaitu batik yang dibuat di 3 wilayah berbeda seperti Lasem, Pekalongan, dan Keraton. Batik Cina sebelum 1910 biasanya digunakan sebagai upacara keagamaan. Namun setelah 1910 mulai digunakan sebagai busana. Saat ini kita sudah berada di ruang ke-8 yaitu ruang Adikarya. Santo Sadullah ini gemar sekali mengoleksi batik dari remaja dan dari kegemarannya inilah membuatnya lihai dalam meresapi nilai artistik batik. Di ruangan ini menampilkan berbagai koleksi batik kuno milik Santo Sadullah dari sekian ribu koleksi miliknya. Dengan kata lain, batik yang ada di ruangan ini menjadi favorit yang sesuai dengan seleranya. Saat ini kita sudah berada di ruangan ke-9 yaitu ruang batik pengaruh keraton. Di ruangan yang cukup luas ini terdapat berbagai macam batik. Salah satunya adalah batik Saudagarán yang memiliki ciri khas berupa penggunaan pola-pola batik keraton. Ada pula batik petani yang menampilkan ragam hias alam sekitar pedesaan. Tak ketinggalan pula ada batik Cirebon yang terkenal dengan hiasan awan atau motif megamendung dengan gradasi warna yang cerah yang menjadi ciri khasnya. Kita sudah berada di ruangan ke-10 yaitu ruang souvenir. Batik-batik yang ditampilkan di ruangan ini bukan merupakan koleksi Santo Sadullah, melainkan pemberian dari kerabat, teman-temannya maupun sanak saudara. Salah satu koleksi batik di ruangan ini yaitu batik pemberian dari Iwan Tirta, seorang fashion designer Indonesia kenamaan. Nah, kita sudah berada di ruangan terakhir yaitu ruang memorabilia. Di ruangan ini terdapat berbagai ragam batik yang diproduksi oleh PT Batik Danar Hadi. Tampak logo perusahaan Batik Danar Hadi pertama yang menampilkan foto wajah dari sang istri Santo Sadullah. Dalam perkembangannya, logo perusahaan Batik Danar Hadi tetap dipertahankan namun menghilangkan foto wajah sang istri. Sebelum saya akhiri virtual tour hari ini, apakah Sobat Museum ada yang bertanya? Jika ada, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Saya berharap Sobat Museum semuanya bisa menikmati dan mendapatkan pengalaman baru. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi.